Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 41 sampai dengan 44. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sebuah kantor penerbangan terpampang tulisan, orang bisa melupakan apa yang Anda ucapkan pada mereka. Orang bisa melupakan apa yang Anda perbuat terhadap mereka, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan kesan yang Anda tinggalkan di hati mereka. Ternyata pihak penerbangan terinspirasi untuk memajang tulisan itu karena sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1998. Hari itu, pada penerbangan transatlantik, seorang wanita duduk di sebelah seorang pria berkulit hitam. Si wanita nampak gelisah dan bertanya kepada pramugari apakah dia bisa duduk di tempat lain. Dia tidak mau duduk di sebelah orang yang tidak menyenangkan. Pramugari itu menjelaskan bahwa pesawat itu penuh. Walaupun demikian, ia akan memeriksa kalau ada kursi yang kosong. Pria yang duduk di samping wanita itu tentu saja merasa tidak nyaman diperlakukan demikian. Tapi ia mencoba menguasai dirinya dan tidak bereaksi negatif. Penumpang lain yang memerhatikan kejadian itu turut merasa kesal karena wanita itu telah bersikap kasar dan memandang rendah orang lain. Suasana di kabin terasa tegang, sementara wanita tadi tampak puas membayangkan kemenangannya karena akhirnya ia bisa jauh dari pria berkulit hitam itu. Beberapa menit kemudian, pramugari itu kembali dan berkata, "Maaf Bu, seluruh kursi di kabin ini sudah penuh, kecuali di kabin kelas 1. Tapi untuk membuat perubahan, saya harus mendapatkan izin dari kapten. Dan menurut beliau, kami tidak seharusnya membiarkan penumpang duduk di samping orang yang kurang menyenangkan. Untuk itu, beliau memerintahkan saya melakukan perubahan." Penumpang yang lain semakin kesal mendengar penjelasan sang pramugari. Sementara wanita itu bersiap-siap untuk pindah ke kelas yang lebih bergengsi, tapi wanita itu terpaksa mengurungkan niatnya saat mendengar sang pramugari berkata kepada pria berkulit hitam yang duduk di sampingnya, "Tuan, maaf kalau saya sedikit merepotkan Anda. Bersediakah Anda ikut saya pindah ke kabin kelas 1? Atas nama penerbangan ini, Kapten mohon maaf karena telah memberi Anda tempat duduk di samping orang yang kurang menyenangkan." Mendengar itu, seluruh penumpang yang ada di dalam kabin tersebut bertepuk tangan sambil berdiri memberikan penghargaan atas solusi yang dilakukan oleh awak pesawat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang berlaku kasar, curang atau tidak hormat kepada kita, sesungguhnya orang itu sedang menciptakan masalah bagi dirinya sendiri, dan kita tidak perlu terganggu oleh sikapnya. Daripada capek memikirkan pembalasan, mengapa kita tidak menunjukkan keramahan dan kemurahan hati kita? Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Teruslah tabur kebaikan, biarlah orang melihat
bahwa kita bersedia berjalan ekstra 1 mil untuk menunjukkan kasih. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Biarlah musuh kita merasa beruntung mengenal kita. Dengan demikian, mungkin ia mau berubah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah aku kemurahan hati yang ekstra, sebagaimana Engkau memiliki kemurahan hati yang melimpah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.